Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saimin saimat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah karena begitu banyak karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling maksimal kita lakukan. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perintah-perintahnya agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Saimin saimat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat penting sekali agar ibadah puasa kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita sore hari ini adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tarawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Sebagaimana hadis Aisyah, beliau mengatakan, "Maka sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi 11 rakaat." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menambah salat qiyam Ramadan dari 11 rakaat, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di bulan suci Ramadan. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail dan sangat menganjurkan untuk qiyam Ramadan ini karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Demikian juga barang siapa yang bangun malam untuk qiyam Ramadan di malam-malam bulan suci Ramadan, menghidupkan malam-malam dengan salat qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu.
tentu ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah, sebagai seorang mukmin tentu kita sangat bergembira dan senang dengan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan menjadi salah satu sebab bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa masa lalu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan sholat malam atau qiyam Ramadan. Ini merupakan kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga malam-malam Ramadan dengan beribadah. Maka tentu mari jangan sia-siakan malam-malam Ramadan ini, kita isi dengan memperbanyak sholat-sholat sunat kita, karena sesungguhnya dengan sholat-sholat sunat, memperbanyak sujud kita kepada Allah, maka itulah yang akan menyebabkan kita kelak mengantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW meminta sahabat ini untuk minta sesuatu dalam hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan kepada beliau, sahabat ini, salni. Sahabat ini bernama Rabi'ah al-Aslami. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Kemudian tidak disangka-sangka permintaan Rabi'ah, permohonannya kepada Nabi adalah ingin menemani Rasulullah di surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Itulah permintaan saya, permohonan saya. Kemudian Nabi tegaskan, awa ghaira dzalik, ada ndak selain daripada itu? Kemudian Rabi'ah mengatakan, huwa dzak, tidak ada yang lain ya Rasulullah, hanya itu. Saya ingin bersama Nabi di surga. Kemudian Nabi mengatakan kepada beliau, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau memang kamu mau bersamaku, kata Nabi, maka tolong supaya kamu perbanyak sujudmu. Artinya Nabi memerintahkan kepada beliau untuk perbanyak sholat sunatnya agar kelak bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, shaimin, shaimat, ikhwah, akhwat, rahimakumullah. Sahabat Rasulullah SAW di antara sifat yang paling menonjol adalah suratul istijabah. Beliau sangat cepat responnya terhadap kebaikan. Karena itu beliau selalu minta jika ada ibadah yang kurang, mereka selalu minta agar maksimal beribadah bersama Nabi SAW. Pada satu malam Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Nabi SAW agar selalu setiap malam sholat berjamaah qiyamul lail bersama Nabi. Akan tetapi Nabi tidak melakukan itu karena khawatir sholat malam atau sholat qiyam Ramadan ini dipardukan. Karena hukum sholat sunat qiyamul lail atau tarawih adalah sunnatun muakkadah, sangat disunnahkan dan tidak dianjurkan untuk meninggalkannya. Karena itu para sahabat kemudian berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tiap malam mengimami sahabat-sahabat beliau, tapi beliau tidak keluar tiap malam karena khawatir dipardukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Abu Dzar meminta, ya Rasulullah, lau naffaltana qiyama hadhihi lailah. Hai Rasulullah, kalau hari ini
kita keluar untuk sholat malam bersama di malam hari ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarib, kutiba lahu qiyamul lailah." Jadi barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka diberi pahala seperti orang sholat malam 1 malam penuh. Karena itu, Bapak Ibu, shaimin, shaimat, ikhwan, akhwat, rahimakumullah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya malam-malam Ramadan ini dengan qiyam Ramadan atau qiyamut tarawih atau qiyamul lail. Kita perbanyak sholat malam kita. Kita perbanyak ruku dan sujud kita agar kelak Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Allah melihat kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian shaimin shaimat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk saya yang menyampaikan dan bapak-bapak, ibu-ibu yang menyimak dan mendengarkan. Karena bisa jadi yang menyimak dan mendengarkan lebih pandai mengamalkan daripada yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai semua amal kita di bulan suci Ramadan ini agar kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.